Sebuah suku di Afrika Selatan memiliki tradisi unik menculik wanita cantik yang ingin dinikahi. Para pria di Latuka, Afrika Selatan akan menculik wanita yang ingin mereka jadikan sebagai istri. Menurut tradisi, mempelai pria yang hendak menikah akan menculik sang pujaan hati. Tak hanya itu, ia juga akan mempekerjakan pria lain untuk menculik wanita yang hendak dinikahi tersebut. Wanita yang ditangkap tersebut kemudian dibawa ke rumah pelamarnya di mana dia akan ditahan. Sebelum akhirnya sang pria memberitahu ayah si wanita. Menariknya, seolah-olah penculikan sungguhan, sang ayah juga akan memukuli calon menantunya. Hal tersebut untuk menunjukkan bahwa dia menyetujui pernikahan putrinya. Setelah wanita tersebut diculik, maka pelamarnya akan kembali ke keluarganya. Kemudian bersama keluarga, pria tersebut akan datang secara resmi ke pihak wanita untuk meminangnya. Under the rug, all my problems that I shove. Rusia merupakan negara maju dan merupakan saingan dari Amerika Serikat maupun Cina. Di Rusia juga terdiri dari berbagai suku, salah satunya adalah suku Eskimo. Suku ini juga dikenal sebagai pemburu yang hebat dan salah satu suku paling kuat di Rusia bahkan dunia. Yang menarik dari suku ini adalah mengenai tradisi berhubungan satu sama lain. Mereka biasa berbagi makanan dan tolong-menolong. Namun yang aneh dan tidak biasa adalah tradisi berbagi istri kepada tamu atau teman yang mereka anggap sebagai saudara. Bagi mereka, jika seorang suami sedang pergi berburu, maka temannya bisa menggantikannya untuk menemani istrinya yang kesepian. Karena ada tradisi bertukar istri dengan saudara tersebut, membuat kejadian istri yang hamil dengan orang lain bukanlah hal yang besar. Konon katanya menyambut tamu dengan hal itu ada tujuan tersendiri. Hal ini karena berhubungan dengan tamu yang datang tidak lain untuk menghindari hubungan intim saudara yang tentu saja membahayakan. Sebab suku-suku yang mendiami kawasan Rusia pada umumnya sering melakukan hubungan intim yang melibatkan keluarga. Seorang pria bernama Mihailo Tolotos yang sepanjang 82 tahun hidupnya tidak pernah tahu seperti apa wujud seorang wanita. Ia pun tak pernah bertemu ibunya karena sang ibu meninggal dunia 4 jam setelah melahirkannya di tahun 1856. Karena tidak memiliki saudara, ia diadopsi oleh seorang biksu ortodoks dari Gunung Athos di Yunani. Mihailo Tolotos akhirnya jadi biksu ortodoks Yunani. Ia menghabiskan kehidupannya dengan tinggal di Gunung Athos. Ia tidak pernah sekalipun pergi melewati gerbang kuil dan sehari-hari hanya berinteraksi dengan para biarawan. Biarawan berpendapat bahwa kehadiran wanita bisa mengubah tujuan mereka. Mihailo Tolotos sebenarnya bisa saja pergi ke dunia luar untuk menemukan lawan jenis, tetapi Tolotos memilih untuk menetap di gunung. Ia hanya mengetahui keberadaan wanita dari teman-teman dan juga dari deskripsi buku. Mihailo Tolotos meninggal pada tahun 29 Oktober 1938 pada usia 82 tahun. Sebagai biksu yang tidak pernah melihat wanita, ia dimakamkan secara khusus oleh biksu yang tinggal di Gunung Athos. Republik Kongo yang terletak di benua Afrika punya komunitas fashion yang disebut Lasape. Komunitas ini dikenal karena pilihan hidupnya yang ekstrim. Mereka rela hidup susah asal bisa tampil fashionable. Meski memakai pakaian mahal, mereka bukan orang kaya. Para anggota komunitas Lasape adalah kaum pekerja, ada yang supir taksi, petani, tukang kayu, dan lain sebagainya. Asal-usul Lasape diyakini bermula di awal abad ke-20 di masa penjajahan Belgia Prancis, di mana budak Kongo bekerja untuk mendapatkan pakaian bekas. Di luar jam kerja, para pria Kongo mulai berpakaian seperti pria Prancis yang fashionable, ditandai dengan pakaian warna-warni, sepatu mewah, aksesoris seperti topi bowler, tongkat, dan kacamata hitam. Mengenakan pakaian seperti itu, mereka merasa keren dan mendapatkan energi serta kegembiraan. Pada saat itu, Lasape adalah bentuk ekspresi sosial dari orang-orang yang pernah dijajah. Namun, Lasape lebih dari sebuah subculture. Ini adalah bagian penting dari budaya Kongo. Bahkan, para politisi dan musisi menghormati gerakan ini. Sejak abad ke-16 sampai 19, di Cina muncul hukuman meneteskan air dingin perlahan-lahan ke kepala atau di bagian ubun-ubun, dahi atau wajah selama 2 hari tanpa henti terhadap pelaku pemerkosaan. Hukuman itu membuat terdakwa mengalami gangguan jiwa karena sensasi dinginnya air yang diteteskan terus-menerus tanpa henti dan pola tetesnya yang tidak teratur dapat menimbulkan kecemasan saat terdakwa mencoba mengantisipasi tetesan berikutnya. Umumnya hanya dalam waktu 8 jam, tahanan mulai diserang kecemasan dan dalam 20 jam, dia akan mulai merasakan adanya lubang di titik air jatuh. Setelah 2 hari, prosesnya dihentikan dan tahanan mengalami kerusakan mental sehingga dia tidak sanggup lagi mengulangi kejahatannya.
Dulu es batu dianggap sebagai sajian mewah yang hanya mampu dibeli oleh orang-orang kaya dan punya kedudukan. Kedatangan es dingin ini bahkan membuat negara Indonesia heboh luar biasa. Pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1846. Namun dulu belum canggih seperti sekarang. Karena belum ada lemari pendingin, balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tak mencair. Es batu hanya bisa dikonsumsi oleh orang-orang elit Belanda yang berada di kawasan Weltevreden atau Münster saja. Bahkan fakta bahwa es batu adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Ada yang menyebut es sebagai obat sariawan, ada juga yang bilang batu-batu putih sejernih kristal yang kalau dipegang bisa membuat tangan kaku. Sampai tahun 1870, es masih diimpor dari Boston. 25 tahun setelahnya, pabrik es batu pertama kali muncul di Indonesia. Seorang Tionghoa bernama Kwa Wan Hong menjadi pelopornya. Hikikomori adalah istilah Jepang untuk fenomena di kalangan remaja atau dewasa muda di Jepang yang menarik diri dan mengurung diri dari kehidupan sosial. Menurut Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Jepang, definisi hikikomori adalah orang yang menolak untuk keluar dari rumah dan mengisolasi diri mereka dari masyarakat dengan terus-menerus berada di dalam rumah untuk satu periode yang melebihi 6 bulan. Hikikomori juga bisa disebut sebagai seseorang yang tidak memiliki hubungan dekat dan rasa kekeluargaan dengan orang lain, sehingga mereka memilih mengurung diri di kamar. Kasus hikikomori pun paling banyak terjadi pada lelaki muda dari kelas menengah yang rata-rata berstatus sarjana. Hal ini dipicu dengan adanya tekanan dari keluarga yang mengharuskan mereka masuk universitas terbaik atau bekerja di perusahaan besar. Tak tahan dengan tekanan tersebut, mereka memilih tidak melakukan apa-apa dan menjadi hikikomori. Kazuko adalah seorang wanita yang tinggal bersama 31 pria selama bertahun-tahun ketika Perang Dunia II pecah Pulau Anatahan yang terletak di Samudra Pasifik. Fakta bahwa Kazuko tinggal sendiri bersama 31 pria di pulau itu ternyata menyebabkan banyak masalah. Ke-31 prajurit ini semuanya menginginkan hatinya, sehingga mulai terjadi kesalahpahaman dan mulai bertikai satu sama lain. Pada akhirnya Jenderal Ishida yang memiliki pangkat tertinggi di antara para prajurit menunjuk seorang pria untuk menikahi Kazuko untuk mengakhiri pertarungan. Sayangnya pernikahan itu berlangsung tidak lama. Pria yang menikahi Kazuko tiba-tiba tenggelam. Kazuko terus menikah dengan 4 orang lainnya, tetapi mereka selalu berakhir terbunuh, dan sebanyak 11 orang tewas termasuk satu ditemukan dengan 13 luka tusuk. Pada Juli 1950, para pria tersisa di pulau itu bertekad untuk membunuh Kazuko karena mereka pikir dia adalah sumber masalah. Kazuko yang mendengar kabar itu segera melarikan diri dan diselamatkan oleh militer Amerika Serikat. Setelah beberapa minggu dia dikembalikan ke Jepang. Sekitar 500 tahun yang lalu, seorang laki-laki bertubuh tinggi asal Afrika tiba di Jepang. Ia kemudian menjadi orang asing pertama yang mendapatkan status prajurit samurai, dan kisahnya diangkat dalam 2 film Hollywood. Pria yang dikenal dengan nama Yasuke itu adalah seorang prajurit yang mencapai pangkat samurai di bawah pemerintahan Oda Nobunaga, penguasa feodal Jepang pada abad ke-16. Tingginya 6 saku 2 sun atau kira-kira 1,88 meter. Ia hitam dan kulitnya seperti arang. Seorang rekan samurai, Matsudaira Letada, menggambarkannya dalam buku hariannya pada tahun 1579. Kedatangannya di Kyoto, ibu kota Jepang pada saat itu, begitu heboh sampai orang-orang saling berdesak-desakan untuk melihatnya. Setahun kemudian, Yasuke bergabung dengan eselon atas kelas prajurit Jepang samurai. Tak lama kemudian, ia menjadi fasih berbicara bahasa Jepang dan berkuda bersama Nobunaga dalam pertempuran. I know what you're thinking and I'm thinking it too. Maybe we should both just let it go.